Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Syukur alhamdulillah karena dengan rahmat Allah pada hari yang mulia ini, pada 10 Muharram, kita dapat bertemu kembali pada siaran langsung tafsir Al-Quran. Pada kesempatan ini, baiklah kita mengenang, karena 10 Muharram ini peristiwa dalam sejarah sangat banyak, tapi satu yang paling terkenang ialah kesyahidan Imam Hussein. Peristiwa pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah. 10 Muharram tahun 61 Hijrah, peristiwa Karbala. Cuma sayang saat sekarang ini, kalau kita mengenang Imam Hussein, sudah banyak fitnah yang keluar. Padahal kalau kita buka Al-Quran, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau kita buka hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Zaid bin Thabit, demikian juga yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Zaid bin Arqam, demikian juga yang diriwayatkan oleh Sa'ad wa Ahmad wa Tabrani dari Abi Sa'id Al-Khudri, dan banyak lagi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni tarikum fikum khalifatain, kitabullah azza wa jalla, hablullah mamdud ma bainas sama'i wal ard, wa itrati ahli baiti. Dan itrati ahli baiti ini kita temukan banyak sekali. Keturunanku, kesucian keturunanku. Demikian juga di dalam salawat, kita senantiasa salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Ahli Muhammad itu keluarga Muhammad. Maka pada hari ini, kalau kita buka kesyahidan Imam Hussein itu, seorang muslim, ya, jangan langsung tuduh itu Syiah. Seorang muslim yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarganya. Apabila kalau kita telusuri peristiwa Karbala, dan saya sudah menelusuri tempat kepala Imam Hussein di Damaskus, saya pernah kunjungi tempat Imam Hussein di Mesir, kemudian di beberapa tempat. Ya, sedih. Peristiwa Karbala di mana keluarga Rasulullah hanya 73 orang melawan 4.000, dan pembunuhan yang luar biasa terhadap kekejaman terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Gubernur Kufa Ubaidillah bin Ziyad di bawah perintah Yazid bin Muawiyah. Ketika pasukan Hussein sudah habis semuanya, tinggal beberapa orang dari putra-putra Hasan, putra Hussein, maka Ubaidillah bin Ziyad menusuk-nusuk bibir Imam Hussein yang sudah terpisah kepalanya dari badannya. Kemudian 33 bekas tusukan pada badannya,
dan 34 bekas pukulan yang menjadikan kesyahidan Imam Husain. Maka seorang sahabat Zaid bin Arqam berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, angkat tongkatmu dari gigi ini. Sungguh demi Allah, Tuhan yang Maha Esa, sungguh saya sering melihat bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium bibir dan gigi Husain ini. Dan banyak cerita tentang Imam Husain. Kamu adalah penghulu syuhada nanti di surga. Tetapi sayang sekarang ini, kalau kita menyebut peristiwa Karbala langsung dituduh Syiah. Padahal Muslim harus mencintai keturunan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekejaman ini luar biasa. Dalam sejarah manusia tidak ada peristiwa semacam ini, apalagi kepada keluarga Rasulullah. Dihabiskan oleh Ubaidillah bin Ziyad atas perintah Yazid bin Muawiyah, khalifah raja yang kejam. Apalagi kalau kita buka sejarah, pada saat itu khalifah kedua, ketiga, keempat, 8 khalifah itu keturunan Nabi dilaknat dalam khutbah Jumat. Ini luar biasa. Jadi peristiwa sekarang ini hendaknya menjadikan ikatan antara Sunni dan Syiah. Bahwa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang harus dihormati. Keluarga Rasulullah orang yang harus dicintai, bukan dibunuh. Apalagi dengan penuh kekejaman. Kepalanya dijadikan sepak bola dan diantar keliling. Saya sudah ke Damaskus. Kemudian dalam buku saya Khuruj ini dibahas bagaimana tulisan Aisyah binti Syati. Aisyah binti Syati itu adalah ulama Sunni, istri Abdurrahman, Profesor Abdurrahman, ahli tafsir Mesir. Demikian juga Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari di dalam buku ini saya kutip bagaimana pertempuran berlangsung dan sampai berakhir sampai syahidnya Imam Husain. Jadi kita kembali ke belakang bagaimana akhlak Rasulullah di Taif ketika 2 surah yang turun di sana. Nabi dilempari, tapi dia Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kemudian peristiwa Badar, kemarin sudah kita ungkap bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istighatha, bahwa pasrah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang menolong dan membantu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pidato Imam Husain pada saat berhadapan dengan pasukan, dengan pasukan Ubaidillah, dia ungkap surah Al-A'raf surah 7 ayat 194 bahwa kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka marilah teman-teman, saat sekarang ini bukan lagi saatnya kita saling melaknat dan satu dengan yang lain. Tapi mari kita Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Al-Quran, mencintai bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita bahas wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ini saya sudah ungkap latar belakang. Sebagaimana Dr. Mahmud Shaltut menyatakan, Quran itu tidak boleh dipotong-potong. Harus lihat konteks ayat itu. Konteks ayat ini Ali Imran itu bertolak dari ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh
Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Itu adalah peranan Syash bin Qais, Yahudi yang masuk Islam. Kemudian umat Islam diadu dombakan, Muhajir dengan Ansar, Ansar dengan Muhajir. Kemudian Bani di Medina, yaitu Bani Aus dan Hajraj. Dan kelihayan dari Syash bin Qais, Bani Aus dan Hajraj keluar dengan pedang terhunus di samping masjid Nabi. Maka Rasulullah datang. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Itu jadi latar belakang turunnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, menghadapi adu domba itu. Kemudian wal takum minkum ummatun, menghadapi adu domba itu. Kemudian seterusnya la ta'kulu riba, la takunu kalladzina tafarraqu. Surah Ali Imran itu harus dipadukan, disatukan. Dan ini saya sudah tulis bukunya, Syash bin Qais dan peran Yahudi Zionis menghancurkan umat Islam dengan adu domba. Sudah sering saya sampaikan, kalau kita masuk Masjid Ijabah, ada 3 doa Nabi. Doa pertama, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan paceklik, diijabah oleh Allah. Jangan hancurkan umatku langsung dari musuhnya, diijabah oleh Allah. Tapi kemudian, ya Allah jangan hancurkan umatku dengan fitnah dan adu domba. Ini tidak diijabah. Jadi ini jadi alasan bahwa ini tahdir. Di Masjid Raya Bandung saya ditanya, apa artinya itu? Saya bilang itu tahdir. Tahdir itu peringatan, waspada terhadap fitnah dan adu domba umat Islam yang saat ini, apalagi setiap saat dan zaman. Dr. Mahmud Shalto dalam tafsirnya, Syash bin Qais akan muncul setiap tempat dan zaman. Yang kerjanya adalah beta hoax, adu domba, mengadu dombakan umat Islam di seluruh dunia dalam rangka bisa mengendalikan umat Islam dan memecah belahkan umat Islam. Oleh karena itu, maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian wal takum minkum ummatun, umat. Umat itu adalah satu punya pemimpin. Dan masjid jangan dijadikan tempat memfitnah dan mengadu dombakan, mengkafirkan orang lain. Jadi dalam 10 Muharram ini, mari kita umat Islam di seluruh dunia hendaknya memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jangan hanya karena mencintai Ahlul Bait seperti Imam Syafi'i langsung dituduh macam-macam. Imam At-Tabari karena mencintai Ahlul Bait langsung disingkirkan. Kemudian siapa lagi? Nasai, demikian juga Tirmizi. Padahal itu rawi-rawi sunni. Tapi karena sedikit saja dalam bukunya mengungkap kemuliaan Ali bin Abi Thalib, mengungkap kemuliaan Ahlul Bait, itu langsung disingkirkan dan dicap macam-macam. Sekarang ini saatnya umat Islam itu menjadi muncul di tengah masyarakat, jadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana dalam buku saya Ma'rifatullah, inti ajaran Islam itu ma'rifatullah, inti ma'rifatullah akhlak. Mari kita akhlak Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian inti akhlak silaturrahim, jaga silaturrahim. Hanya karena beda faham sudah langsung silaturrahim putus. La yadkhulul jannah qati. Kemudian inti inna afdalal a'mal idkhalus surur fi qulubil ikhwan. Amal yang paling utama adalah menggembirakan orang lain, apalagi sesama muslim, bukan saling laknat melaknat, bukan saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Karena dalam hadis, siapa yang mengkafirkan orang lain, dia yang lebih dahulu mengkafirkan. Padahal kita sama-sama, Qur'annya sama, syahadatnya sama, hajinya sama,
tapi saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Mari kita pada bulan yang mulia ini, di bulan Muharram ini, mari kita jadikan peristiwa Karbala itu sebagai pusat ukhuwah dan wahda Islamiyah serta menjalin silaturrahim. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi